Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang ontologi atau hakikat ilmu. Pengertian dari ontologi ialah berasal dari dua kata. On yaitu being atau ada, dan logos ilmu atau pemikiran. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani atau rohani. Term ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1636 Masehi untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis. Dalam perkembangannya, Christian Wolff membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum dimaksud sebagai istilah dari lain ontologi. Argumen ontologis ini pertama kali dilontarkan oleh Plato dengan teori idenya. Ide yang dimaksud oleh Plato adalah definisi atau konsep universal dari setiap sesuatu. Plato menyatakan pada seekor kuda bahwa kuda mempunyai ide atau konsep universal yang berlaku untuk tiap kuda yang ada di alam nyata ini, baik itu kuda yang berwarna hitam, putih, ataupun belang, baik yang hidup ataupun yang sudah mati. Ide itu adalah paham, gambaran atau konsep universal yang berlaku untuk seluruh kuda yang berada di benua manapun di dunia ini. Untuk yang kedua ialah karakteristik ontologi. Dapat disederhanakan sebagai berikut. 1. Ontologi adalah studi tentang arti ada dan berada, tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya sendiri menurut bentuknya yang abstrak. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin dengan menggunakan kategori-kategori seperti ada atau menjadi aktualitas atau potensial nyata atau penampakan, esensi atau eksistensi, kesempurnaan, ruang waktu, perubahan, dan sebagainya. Untuk yang ketiga, ontologi adalah cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat terakhir yang ada, yaitu yang satu, yang absolut, bentuk abadi, sempurna, dan keberadaan segala sesuatu yang mutlak bergantung kepadanya. Yang empat, cabang filsafat yang mempelajari tentang kasus realitas, apakah nyata atau semu, apakah pikiran itu nyata, dan sebagainya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Balkis Beta. Yang ketiga ada objek ontologi. Yang pertama objek materi. Objek material ontologi ialah yang ada, yaitu ada individu, ada umum, ada terbatas, ada tidak terbatas, ada universal, ada mutlak, termasuk juga kosmologi dan metafisika. Dan ada sesudah kematian maupun sumber segala yang ada. Secara ontologis artinya secara metafisis umum. Objek materi yang dipelajari di dalam pluralitas ilmu pengetahuan bersifat mononistik pada tingkat yang paling abstrak. Seluruh objek materi pluralitas ilmu pengetahuan seperti manusia, binatang, tumbuhan, zat kebendaan berada pada tingkat abstrak yang paling tinggi, yaitu dalam kesatuan dan kesamaan sebagai makhluk. Kenyataannya itu mendasari dan menentukan kesatuan pluralitas ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, pluralitas ilmu pengetahuan berhakikat satu, yaitu dalam kesatuan objek materinya. Yang kedua, objek formal. Objek formal ini sering dipahami sebagai sudut atau titik pandang, point of view, yang selanjutnya menentukan ruang lingkup studi. Berdasarkan ruang lingkup studi inilah, selanjutnya ilmu pengetahuan berkembang menjadi plura, berbeda-beda dan cenderung saling terpisah antara satu dengan yang lain. Berdasarkan hukum kodrat ontologis, jika mempertimbangkan proses terbentuknya objek forma, maka dinilai bahwa bagaimana pertimbangan ilmu pengetahuan menjadi plural, tetapi hanya terbatas pada perbedaan, bukan terpisah.
Yang keempat, metode. Metode menurut Lawrence Bagus dibagi menjadi 3 tingkatan abstraksi, yaitu abstraksi fisik, abstraksi bentuk, abstraksi metafisik. Yang pertama, abstraksi fisik mendeskripsikan keseluruhan sifat khas suatu objek, sedangkan abstraksi bentuk mendeskripsikan sifat umum yang menjadi ciri semua sesuatu yang sejenis. Yang ketiga, abstraksi metafisik mendeskripsikan tentang prinsip umum yang menjadi dasar dari semua realita. Untuk ontologi ini, metode yang sering digunakan adalah abstraksi fisik, karena dalam ontologi menerangkan teori-teori tentang realitas. Menurut Lawrence Bagus, metode pembuktian dibagi menjadi 2, yaitu pembuktian a priori dan pembuktian a posteriori. Pembuktian a priori disusun dengan meletakkan term tengah berada lebih dahulu dari predikat dan kesimpulan term tengah, menjadi sebab dari kebenaran kesimpulan. Sedangkan pembuktian a posteriori disusun dengan term tengah ada sesudah realitas kesimpulan, dan term tengah menunjukkan akibat realitas yang dinyatakan dalam kesimpulan. Hanya saja pembuktiannya disusun dengan tata silogistik, di mana term tengah dihubungkan dengan subjek sehingga term tengah menjadi akibat dari realitas kesimpulan. Selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh Saudara Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran ontologi. Aliran-aliran ontologi terdapat ada 6 pendapat, yaitu salah satunya adalah materialisme, yang kedua adalah idealisme, yang tiga dualisme, yang empat pluralisme, yang lima nihilisme, dan 6 agnostisisme. Yang pertama yaitu materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Menurutnya bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Yang ada hanyalah materi, yang lainnya jiwa atau ruh itu hanyalah merupakan akibat saja dari proses gerakan kebenaran dengan salah satu cara tertentu. Dalam perkembangannya, sebagai aliran yang paling tua, paham ini timbun dan tenggelam seiring roda kehidupan manusia yang selalu diwarnai dengan filsafat dan agama. Alasan mengapa aliran ini berkembang sehingga memperkuat dugaan bahwa yang merupakan hakikat adalah pada pikiran yang masih sederhana, penemuan-penemuan menunjukkan betapa bergantungnya jiwa pada badan. Dalam sejarahnya, manusia memang bergantung pada benda seperti padi. Yang kedua adalah idealisme. Sebagai lawan materialisme adalah aliran idealisme yang dinamakan juga spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, sedang spiritualisme berarti serba roh. Materi bagi penganut idealisme sebenarnya tidak ada. Segala kenyataan termasuk kenyataan manusia adalah ruh. Ruh itu tidak hanya menguasai kenyataan, manusia adalah ruh. Ruh itu tidak hanya menguasai manusia perorangan, tetapi juga kebudayaan. Jadi kebudayaan adalah perwujudan dari alam cita-cita, itu adalah ruhani. Karenanya aliran ini dapat disebut idealisme dan dapat disebut spiritualisme. Yang ketiga adalah dualisme. Setelah kita memahami bahwa hakikat itu satu atau monisme, baik materi maupun rohani, ada juga pandangan yang mengatakan bahwa hakikat itu ada dua aliran. Ini disebut dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Benda dan ruh, jasad dan spirit. Materi bukan muncul dari ruh dan ruh bukan muncul dari benda, sama-sama hakikat. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama azali dan abadi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam hal ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia itu sendiri. Yang keempat adalah pluralisme.
Paham ini berpendapat bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dan keseluruhan dan mengaku bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alami tersusun dari berbagai unsur, lebih dari satu atau dua identitas. Tokoh alieni pada masa Yunani kuno adalah substansi yang ada itu terbentuk dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Yang kelima adalah nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin barate, nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Georgias yang memberikan 3 proposisi tentang realitas. Pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Realitas itu sebenarnya tidak ada. Bukankah Zeno juga pernah sampai pada kesimpulan bahwa hasil pemikiran itu selalu tiba pada paradoks? Kita harus menyatakan bahwa realitas itu tunggal dan banyak, terbatas dan tak terbatas, diciptakan dan tak dicipta. Karena kontradiksi tidak dapat diterima, maka pemikiran lebih baik tidak menyatakan apa-apa tentang realitas. Yang keenam yaitu adalah agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi ataupun hakikat rohani. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Aliran ini dengan tegas selalu menyangkal adanya suatu kenyataan mutlak yang bersifat transenden. Agnostisisme adalah paham pengingkaran atau penyangkalan manusia mengetahui hakikat benda baik materi maupun rohani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.